Awalnya saya tuh apa ya, gara-gara habis minum-minum kayak gitulah. Namanya anak pang udah biasa kayak gitu. Kalau masih sadar sih sadar, cuman istilahnya bawaannya tuh nggak tahu, pengen ngambil barang orang gitu. Oke, Assalamualaikum Taretan. Sore ini kita kedatangan salah satu tamu spesial yang bisa diamankan oleh Satreskrim Polres Situbondo, yaitu siapa namanya? Jadi Trianto, Iya, ya, alias alias Ucing bin Caswadi. Kang Ucing. Iya, Oke, Kang Ucing. iya. Kenapa Kang Ucing ada di tahanan Polres Situbondo sekarang? Jadi saya tuh karena berbuat kriminal, Pak, ngambil barang yang punya hak orang. Apa barangnya? Yang saya ambil sepeda gunung sama HP. Oke. Iya, Sebelumnya kita perkenalan dulu tadi, Kang Ucing belum selesai. iya. Asalnya dari mana sih? Asal saya dari Jawa Barat, Majalengka, Kecamatan Ligung, desanya Desa Kertasari, Jawa Barat ini ada di Situbondo, Iya, Jawa Timur. Jauh sekali. iya. Gimana bisa ceritanya nyampe ke Situbondo ini? Ya dulunya sih emang saya tuh anak pang gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Anak pang. Maklum ya Tapi namanya kok otak? anak pang. Ya baru dicukur semenjak masuk sini, Pak. Oh gitu. Sebelumnya kan merah malah. Iya, Kalau pang kan biasanya begitu. iya. Kemudian Kemudian saya jalan-jalan, pas saya nggak punya uang, jalan-jalan tuh maksudnya lagi refreshing, wisata gitu atau gimana? ya refreshing doang, Pak. Iya, Oh memang sengaja Iya, refreshing ke Situbondo, mau jalan-jalan. iya, Pak. Mau ke daerah wisata. Iya, Mau kemana? tujuannya sih ya keliling situ Bondo aja gitu, Pak. Keliling. Ya pengen lebih jelasnya saya tuh pengen tahu situ Bondo gitu. Kenapa milih Situbondo? Kenapa tidak Probolinggo, tidak Lumajang, Bondowoso? Kenapa Situbondo? Ya nggak tahu, saya nggak tahu, tiba-tiba tertarik pengen lihat-lihat kondisi situ Bondo, Pak. Oh gitu. Iya, Jadi gimana tadi bisa sampai Situbondo itu? Dari mana tadi sebelumnya? Majalengka. Majalengka. Jadi saya tuh sengaja numpang-numpang mobil truk gitu ya, Pak ya. Dari Majalengka sana nyampe ke sini, ke situ Bondo. Iya. Berapa kali tumpangan atau berapa lama waktunya dari Majalengka sampai ke sini, atau sempat nginep di tempat lain dulu, itu gimana? Pertama saya berangkat dari rumah tanggal 27 Januari, Pak. Jadi saya tuh kelamaan di jalan, nginep-nginep dulu gitu, Pak. Nggak langsung ke sini gitu. Tadi katanya mau ke Situbondo, mau menikmati alam, wisata, jalan-jalan. Ya, Ngapain lama-lama di tempat? soalnya saya tuh nggak punya uang, saya nggak punya uang, nggak bisa naik kendaraan umum. Jadi kepaksa saya numpang-numpang mobil truk gitu, Pak. Kan namanya mobil truk ya nggak langsung jalan terus gitu, kadang ada berhentinya gitu. Jadi pas mobil truk itu berhenti ya udah saya jalan kaki, saya nginep-nginep dulu, istirahat dulu gitu, Pak. Nginep di mana biasanya? Ya biasanya kadang di pom bensin, kadang di rumah makan gitu. Kadang asal-asalan tidur di warung yang udah tutup gitu, Pak, saya. Itu tadi dalam rangka jalan-jalan. Iya, Oh, kirain kalau dalam rangka nyari kerja, oke lah, banting tulang, nginep di mana-mana. Tapi buat jalan-jalan malah tidur yang sembarangan kan? iya. Oh. Terus tadi yang sebelumnya kita potong itu kenapa bisa jadi sampai ditahan di Polres Situbondo ini? Ya awalnya saya tuh apa ya, gara-gara habis minum-minum kayak gitulah, Minum apa? minum alkohol gitu, Pak. Alkohol? Iya, Apa minumannya? alkohol murni yang 95% ya. Alkohol murni 90%. Iya, Itu mah buat ya yang buat luka itu, Pak. yang buat Iya. luka. Namanya anak pang udah biasa kayak gitu gitu, Pak. Oh, sehat tapi ya? Ya alhamdulillah saya Alhamdulillah masih kuat. sehat gitu. Masya Allah. Iya. Jadi campuran sama torpedo gitu, Pak. Torpedo itu apa? Ya yang sejenis minuman aqua gelas gitu. Oh, yang kayak
itulah Iya, pokoknya minuman Power F, Torpedo yang asam-asam kayak gitu Pak. ditambah dengan alkohol 95% itu. Iya Pak. Itu luka aja sembuh gitu. Sembuh iya. Apalagi lambung. Iya. Lambungnya sembuh. Iya enggak sih Pak. Malah tambah rusak gitu. Eh, eh, terus gimana setelah mabok-mabokan itu? Ya saya tuh istilahnya kalau udah mabok tuh nggak ingat apa-apa, nggak sadarkan diri gitu. Nggak sadarkan diri mah pingsan. Ya maksudnya kalau masih sadar sih sadar, cuman istilahnya bawaannya tuh nggak tahu, pengen ngambil barang orang gitu. Soalnya saya tuh Buat apa ngambil? ya soalnya saya tuh posisi nggak punya apa-apa ya, terus buat makan juga susah ya, kepaksa saya tuh buat dijual buat makan gitu Pak. Itu tahu berarti. Iya Katanya tadi nggak tahu apa-apa. Kalau udah mabok. Masih ingat juga berarti masih Ya. sadar. masih sih Pak. Terus ceritanya habis ngambil itu? Terus ngambil itu saya tuh ngambil sepeda, kebetulan lewat pos polisi, di situ ada HP ya, udah saya ambil gitu Pak, mumpung ada kesempatan gitu Pak. Punya kesempatan lihat Iya, HP iya. tergeletak di atas meja atau di mana? Di lantai? Di atas, ya di dalam pos aja gitu, Di dalam pos lantai. itu. Langsung diambil. Iya. Oke. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu saya tuh sempat jual HP ke Banyuwangi Pak, Wah, daerah. jauh banget ke Banyuwangi naik apa? Kan saya bawa sepeda pertama. Sepeda siapa? Katanya tadi di tengah jalan cuma naik truk lagi, tiba-tiba ini ada sepeda juga nih, gimana nih Ya, ceritanya? ini jadi sempat di Besuki tuh ada sepeda, Di Besuki ada sepeda. Iya. Sepeda apa nih? sepeda gunung. Sepeda Iya. gunung yang di Iya. ontel itu apa? Iya. Yang pedal. Ya, yang bisa dioper-oper rantainya gitu. Kebetulan di situ tengah malam jam 12 saya terpengaruh alkohol ya. Jadi mumpung sepi, gak ada orang, terus pagarnya juga gak ada di halaman rumahnya, pinggir jalan lagi, ya udah saya ambil gitu Pak. Saya naik sepeda lewat pos ini Pak, pos polisi Suboh. Kebetulan ada orang tidur, HP-nya tergeletak, pas saya lewat tuh ada kesempatan saya ambil gitu Pak. Terus tadinya HP-nya mau saya jual, mau buat makan gitu tujuannya gitu Pak. Cuman pas saya jual di Banyuwangi ya, tepatnya di Wongsrejo tuh, dibeli sama orangnya. Pertama sih nggak langsung dibeli Pak, pertama saya gadein dulu buat makan 50 ya Pak. Habis digadein buat makan, besoknya saya tebus lagi, yang 50 itu tebus lagi gitu. Habis ditebus, dia nawarin HP-nya, mau gimanain ini Mas, posisi HP kekunci. Ya saya juga bingung Mas, kata saya itu ya. Jadi pada Mas bingung, mendingan HP-nya saya beli aja gitu sama dia tuh. Saya beli aja 150. Ya udah nanti saya pikir-pikir dulu, kata saya itu ya Pak. Habis dipikir-pikir, ya udah jadi Mas saya tuh. Kalau 150 saya jadi jual HP-nya gitu. Pas saya jadi jual HP 150, tahunnya malah turun lagi harganya, jadi 100.000 Pak. Ya udah gak apa-apa, kata saya tuh. Ya udah habis itu saya tuh jalan lagi, uangnya dapat 100 tuh sempat dibeliin cat semprot buat nyemprot sepeda ya. Pilok gitu ya? Iya pilok, sama kunci apa? Kunci sepeda tuh yang kayak rantai itu. Oh. Ya buat gembok sepeda gitu. Buat gembok sepeda. Kenapa sampai digembok? Ya soalnya saya juga masih butuh gitu Pak, takut ada yang Takut ngambil hilang. lagi. Iya, takut hilang lagi. Ngambil sepeda tapi sepedanya takut hilang, digembok gitu. Oke. Istilahnya udah berubah warna jadi warna hitam. Oh, di pilok itu. Terus dikasih stiker 2 biji, udah. Kenapa dipilok warna hitam dan dikasih stiker, tujuannya apa? Tujuannya supaya saya nggak ketahuan kalau itu punya orang gitu misalnya. Oh gitu. Jadi dikiranya itu udah pribadi milik saya gitu. Padahal saya tuh hasil milik Kang Ucing gitu ya. Iya. Oh. Katanya sebelum ditahan sekarang, pernah juga sebelumnya diamankan juga? Pernah Pak. Pernah. Kenapa itu? Ya posisinya saya tuh pas lagi
jalan ya, saya jalan tengah malam tuh. Lewat kebetulan di depan rumah tuh ada sepeda juga sebelum Sepeda saya. apa itu? Sama sepeda kayak gunung itu. Sepeda gunung juga, sepeda pedal. Iya, Oke. sebelum ngambil di Besuki itu. Ada sepeda, kebetulan rumahnya kosong tapi ada pagarnya, udah saya manjat. Pas saya manjat baru saya pegang sepedanya. Kebetulan tiba-tiba warga datang. Iya, warga datang. Habis gitu saya diproses, diamanin, warga dibawa ke sini. Dibawa ke sini juga? Iya, bawa ke sini. Terus? Besoknya disuruh pulang. Kenapa tuh bisa begitu disuruh pulang? Ya kurang tahu Pak, soalnya percobaan katanya. Percobaan. Iya, percobaan pencurian. Oke, saya tanya Pak Kasat dulu nih. Kenapa nih Pak Kasat? Katanya sebelumnya sempat diamankan di Polres ini, di Polres Situbondo, tapi kemudian Kang Ucing ini disuruh pulang lagi. Ya Bang Yujin. Waktu itu sekira hari raya kedua tanggal 22 Maret, hari Minggu, itu kan ada penyerahan dari warga kemudian yang infonya dia mau melakukan percobaan pencurian sepeda. Kemudian belum jadi bawa ke sini. Setelah kami interogasi dan kami tanyakan ke korban, kebetulan korbannya waktu itu tidak ada di rumah, jadi diwakilin oleh keluarganya. Yang mana setelah kita tanyakan, mereka tidak mau melaporkan yang bersangkutan karena kasus atau apapun alasannya. Hanya saat itu kami melakukan pembinaan saja, dan kepada yang bersangkutan kami sarankan untuk pulang, kita pulangkan kemudian. Dengan kita kasih uang saku supaya bisa naik kendaraan. Ya ternyata terjadi lagi. Waktu itu dia ingin mintanya mau pulang, katanya nggak diproses Pak, ya karena memang ada laporan kita pulangkan setelah kita bina, tapi ternyata ya ketemu lagi di sini kemudian. Namanya jodoh. Namanya jodoh kan, ketemu lagi. Udah dipulangkan, nggak pulang, jodoh. Iya, benar pernah itu waktu ditangkap warga itu sempat dipegang nggak ini sepedanya? Sempat dibawa. Ya dibawa sih, enggak, cuman sempat pegang doang. Sempat. Iya, pindah tempat gitu. Pindah tempat dari sini ngadep ke sini gitu. Dipindah tempat itu langsung warga ketahuan. Iya. Iya, masuk itu percobaan pencurian. Tapi karena tadi Pak Kasat bilang yang pemilik ataupun perwakilan keluarganya tidak mau laporan, sehingga Kang Ucing hanya bisa kita bina. Apa pembinaannya? Kurang tahu Pak. Dinasehatin nggak supaya tidak melakukan pencurian lagi? Iya, dinasehatin. Iya, apa aja coba ini nasihatnya malam itu? Kataku kapan hari yang dukul ingat? Iya. Apa aja? Ya jangan sampai kamu balik lagi ke sini gitu istilahnya. Jangan sampai berbuat ulang kriminal lagi gitu. Udah seingat saya sih cuma dikasih berapa tuh sama Pak polisinya? Dikasih uang 50.000 buat naik bus gitu. Buat naik bus. Iya. Sudah naik bus belum? Sudah. Iya. Mestinya nyampe mana tuh? Katanya sih suruh nyampe Surabaya. Iya. Iya, cuman saya berhenti di Paiton di Probolinggo. Iya. Kenapa turun di Probolinggo? Ya kurang tahu sih, pengen turun di situ aja Pak bawaannya gitu. Bawaan itu maksudnya siapa yang bawa? Aing macan gitu. Iya, saya sendiri itu gitu. bawaannya. Saya Kang sendiri. Ucing tapi bukan macan. Bukan. Kang Ucing ini tinggal di rumah masih ada orang tua? Kebetulan saya tinggal sama ibu saya sama adik-adik saya. Adiknya ada berapa? Adiknya ada 3. Ada 3. Yang Kang Ucing ini anaknya berapa? Nomor 1. Berarti sebetulnya Kang Ucing di rumah itu dibutuhkan oleh ibu atau mama dan juga adik-adik untuk menjadi contoh suri toladan ataupun tulang punggung gitu ya. Iya Pak. Jadi seharusnya daripada ke Situbondo jalan-jalan, bagusnya nyari kerja. Iya. Tapi yang terjadi malah ke sini. Malah maling. Gitu. Sudah dikasih pembinaan karena tidak bisa diproses hukum. Bukannya sadar, bukannya tobat, malah berulang kembali. Maling lagi. Malingnya apa aja? Sepeda lagi, sama HP. Kira-kira menyesal nggak ini? Menyesal banget Pak. Kenapa menyesal? Yang sebelumnya nggak menyesal? Ya sama, saya juga menyesal. Yang sebelumnya menyesal? Menyesal. Yang ini menyesal juga? Menyesal juga. Tapi nanti ngulang lagi nggak?
Enggak Pak. Yakin? Yakin Pak. Kenapa? Ya saya istilahnya udah ngalamin masuk Polres, berurusan sama hukum, jadi saya nggak bakalan lagi gitu. Orang tua sama adik-adik tahu Kang Ucing ada di sini? Kurang tahu Pak. Tahu lah. Kita kasih tahu dari kepolisian itu. Cuman tadi apakah orang tua dan saudaranya Kang Ucing mau ke sini atau enggak, ada biaya atau enggak, itu yang jadi kendala. Iya. Nanti kita coba video call, tahu nggak nomor teleponnya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Gimana ngubunginnya? Nggak tahu Pak. Saya juga nggak punya nomor HP-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini tadi sempat jual 100.000. Iya. Beli apa aja coba? Beli ini apa? Pilok, kunci, stiker, buat makan, beli alkohol lagi. Sisanya masih ada 4.000 itu Pak. 4.000 mana? Iya. Nggak tahu. Oh, nggak tahu, Dari hilang. barang bukti Pak. Oh, sebagai barang bukti. Iya. Masih diminum alkoholnya? Ya sekarang sih masih ada sedikit, cuman nggak tahu jadi barang bukti juga gitu Pak. Nggak tahu disimpan di mana, nggak tahu Pak. 90% itu. Apa rasanya minum alkohol 90% nih? Ya gimana ya, enak nggak enak lah, namanya juga udah terlanjur gitu Pak. Lah terlanjur tuh gimana? Udah Kan terlanjur. beli lagi tadi ngomongnya itu beli Udah lagi terlanjur alkohol. kebiasaan gitu. Oh, udah jadi kebiasaan minum Iya. alkohol 90%. Iya. Soalnya pengen beli minuman yang mahal-mahal tuh, boro-boro buat beli minuman mahal-mahal buat makan aja Minuman susah. mahal tuh apa? Ya model kayak arak Bali itu yang harga berapa ya nggak tahu saya juga. Emang ada? Tahu di sini jualan arak Bali di mana? Di situ Bodo nih, tahu nggak? Kalau saya sih belum pernah nyoba gitu Pak. Oh gitu. Iya, jadi nggak tahu. Kasih yang tahu jual. nanti kalau ada nanti kita Iya. gerbek gitu. Iya, makanya saya tuh beli alkohol murni campur minuman yang gelas gitu. Soalnya saya tuh nggak tahu yang jual minuman di sini di mana gitu. Oh, efeknya apa tuh? Minum 90% minuman alkohol, minum alkohol kadar 90% itu. Ya mabok biasa Pak. Iya, mabok. Mabok biasa itu gimana? Saya nggak pernah. Ya mabok aja gitu. Nggak ini apa namanya? Nggak apa ya? Setengah sadar gitu kali ya. Ya gimana ya, kalau masih sadar sih sadar, cuman rasa malu, rasa takut tuh hilang gitu. Oh, Bawaannya itulah jadi jagoan berani, itu. bawaannya Dari berani. kucing menjadi macan. Gitu. Iya. Aing macan. Ternyata untuk jadi macan, Kang Ucing mesti minum dulu alkohol 90%. Iya. Baru berani ngambil. Ambil barang orang. Barang Kalau nggak minum, saya tuh istilahnya nggak berani. Nih, kalau minum alkohol lagi, berani nggak kelahi atau gelut sama orang tuh? Apalagi saya tuh soal berantem ya nggak pernah saya. Udah nggak pernah. Aslinya saya Jadi keberaniannya itu hanya untuk ya buat itu aja gitu Pak. Itu ngambil juga, orang-orang aja. ya itu juga kepepet karena butuh gitu Pak. Kalau Butuh istilahnya itu butuh apa? ya butuh buat makan, sama tadinya butuh buat pribadi gitu, buat Apa? Alkohol. ya contoh. Alkohol mah bukan butuh atuh si Akang. Oh enggak, kumaha. maksudnya barang yang saya ambilnya gitu. Tadinya contoh Kalau sepeda, sepeda kan butuh. gitu buat Oke. saya kesana kesini gitu. Untuk handphone dijual jadi duit. Iya. Duitnya untuk Ya tadinya sih alkohol mah bukan butuh. iya, Kalau untuk tadinya sih makan buat itu baru kebutuhan. makan gitu ya, buat makan, beli rokok, beli kopi, beli es gitulah dan sejenisnya gitu. Cuman ya berhubung masih ada sisa, ya saya beliin itu alkohol. Dulu pernah kerja? Pernah kerja dulu? Kerja di bangunan Pak. Dulu pernah. Iya. Kenapa berhenti? Ya soalnya kalau kerja di bangunan tuh nggak ada yang ngajak sekarang tuh Pak. Jadi biasanya kalau kerja bangunan tuh harus ada yang ngajak dulu dari rumahnya gitu. Jadi berhubung saya nggak ada yang ngajak, terus KTP saya nggak punya, jadi Kok bisa saya nggak punya KTP? jadi terakhir tuh KTP saya tuh disita waktu kerja mancing cumi-cumi di laut Pak. Oh. Pernah itu juga, cuman saya nggak betah baru 2 minggu karena
mabok laut gitu, beda Oh. sama mabok minuman gitu bawaannya. Jadi saya nggak betah. Jadi Bedanya apa tuh? Mabuk Ya. laut sama mabuk minuman. kalau mabok minuman tuh bedanya berani, rasa malu hilang, udah gitu aja, semangat terus Semua bawaannya. terus. Oke. Kalau mabok laut ya kayak orang sakit itu, kepala sakit, perut mual, badan lemas, panas dingin, kayak demam aja gitu Pak. Ya itu juga baru pertama saya tuh kerja di laut Pak. Jadi makanya kayak gitu. Ya nggak tahu kalau udah sering gitu, mungkin kebiasaan gitu. Jadi akhirnya KTP saya diambil, terus harus ngambil KTP lagi, harus ditebus 1 juta. Iya, soalnya saya tuh udah dikasih kasbonan sebelum kerja ke laut Pak. Udah Kasih kasbon berapa? kasbonan 1 juta. Wih, gede juga ya. Iya, terus sama tetangga, berhubung tetangga saya yang ngajak, diambil sama tetangga 200.000, sisa 800.000 buat saya. Ya udah gak apa-apa, penting saya dapat kerja itu. Tapi kabur dari kerjaan itu. Bukannya kabur, saya minta izin dulu gitu. Tapi nggak balik lagi. Kebetulan pas hari itu bapak saya juga meninggal. Innalillahi wa Ya, inna ilaihi jadi saya tuh raji'un. udah mabok laut, gak betah mabok laut, ketambah bapak saya meninggal. Ya udah, gimana Izin lagi? pulang gitu Pulang. ke Majalengka. Iya, pulang ke Majalengka, KTP disita. Pas saya sampai rumah juga nggak sempet lihat dikuburinnya gitu. Udah terlambat gitu. Iya. Ini apa? Ngirim doa nggak atau baca Yasin gitu? Ya ngirim, Ngirim. Iya. Emang bisa ngaji? enggak. Terus ngirim apa yang dikirim? Ya belajar itu. Apa yang dikirim ke bapak yang meninggal itu? Ya cuman bisa apa ya, berharap di sana tuh gimana ya? Al-Fatihah bisa, Al-Fatihah? Enggak Pak. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Ya udah, kita doain lah. Iya. Al-Fatihah untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga almarhum Bapak diampuni dosa dan hilafnya, diterima amal ibadah dan pahalanya, juga dilapangkan kuburnya. Islam kan? Islam, bukan? Islam. Iya, nanti saya doain Islam, ternyata bukan. Iya. Lain server katanya. Islam. Iya, oke. Ya, semoga tadi orang tua di kubur sana dilapangkan alam kuburnya. Amin. Diberikan cahaya, Amin. dijauhkan dari siksa kubur ya. Iya, amin Pak. Oke, tadi udah dibilang nih bahwa Kang Ucing menyesal ya. Menyesal. Kira-kira ada nggak apa yang mau disampaikan kepada penonton nih? Jadi saya tuh sungguh sangat menyesal apabila saya mengulangi kesalahan yang sama. Saya terima hukuman dari ini apa? Dari polisi itu. Kan ini lagi dihukum, maksudnya untuk masyarakat yang lain. Ya, untuk masyarakat yang lain, saya minta maaf karena saya asal ambil barangnya. Saya juga sangat menyesal gitu. Soalnya saya kepepet buat beli makan gitu. Dan tidak bakalan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya atau keempat kali, ketiga kali lah gitu. Gitu. Ada harapan nggak yang mau disampaikan? Ya, kalau bisa sih pengen pulang. Nanti kalau misalkan saya ketahuan lagi ngambil lagi di sini atau masih keluyuran di sini, saya siap terima hukumannya lagi. Kan udah kemarin dikasih kesempatan. Iya. Udah dipulangin pertama. Ini ngulang lagi. Ya udah kalau gitu ya. Iya. Oke, jadi Taretan, kita dari Polres Situbondo tidak hanya melaksanakan penegakan hukum, tetapi juga dalam kemanusiaan kita mencoba melakukan pembinaan. Bahkan tadi Kang Ucing ini sempat kita biayai juga untuk bisa pulang ke rumahnya, tapi Kang Ucing sayangnya belum bisa bertobat, belum menyesal pada saat itu, akhirnya mengulangi lagi kejahatannya
mengambil barang milik orang lain berupa sepeda pedal, sepeda gunung, dan juga handphone. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Situbondo ataupun masyarakat luar Situbondo, mohon untuk tidak mencap Kang Ucing ini sebagai penjahat. Boleh kita benci perilakunya yang mengambil barang orang, tetapi Kang Ucing ini tetap merupakan warga masyarakat yang harus kita bina, harus kita hormati dan hargai juga. Terima kasih banyak. Gitu Pak ya. Iya, makasih banyak Pak. Baik Taretan, bersama Polres Situbondo, bahagia, aman, yuridis, unggul. Salam Kang Bayu.